Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Muhammad Zaki. Saya sendiri Fauzan Muhammad. Saya Jules Silaban. Saya Ripka Bernadita. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang kardiovaskular mekanik, terutama pada permasalahannya. Tapi sebelum kita membahas permasalahannya, eh, kita harus tahu kardiovaskular mekanik itu adalah sistem yang merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung. Nah, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, boleh lanjut? Boleh lanjut itunya, Rifka. Nah, yang pertama kita bahas ini karena tadi kita membahas tentang aliran darah. Nah, aliran darah pada jantung ini dibagi dua, yaitu ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang berwarna biru itu pada bagian sebelah kanan pada jantung. Nah, sebelah kiri ini bagian bagian sebelah kiri pada jantung yang warna merah. Nah, pertama-tama itu aliran darah pada jantung akan sebentar. Yang bagian biru yang dari atas itu ada namanya superior vena cava yang berfungsi untuk membawa darah dari yang sudah dikelola seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida dan miskin akan oksigen. Dan dari bagian bawah juga ada dari inferior vena cava yang berfungsi sama juga membawa aliran darah yang sudah tercampur oleh karbon dioksida yang kaya akan karbon dioksida dan eh, miskin oksigen dibawa ke dalam dibawa ke dalam bagian kanan atrium, lalu dialirkan lagi ke kanan, bagian kanan ventricle. Di situ dia dipompa menuju menuju pulmonary artery yang akan digabungkan yang akan diteruskan ke paru-paru untuk membawa oksigen baru dan menukar karbon dioksida dengan oksigen. Nah, dari pulmonary artery ini akan dibawa balik ke jantung, dari paru-paru ke jantung melalui pulmonary veins. Nah, dari pulmonary veins ini akan dibawa lagi ke bagian kiri atrium. Dari atrium dibawa lagi ke bagian left ventricle atau sebelah kiri ventricle. Nah, sudah yang ada di kiri ventricle ini adalah darah yang sudah banyak mengandung oksigen, yang kaya akan oksigen yang siap didistribusikan ke seluruh bagian tubuh lagi melalui melalui aorta. Nah, aorta ini fungsinya untuk mendistribusikan ke bagian-bagian pada tubuh manusia yang isinya itu darah sama oksigen yang kaya akan oksigen. Nah, boleh dilanjut. Boleh dilanjut, Ripka. Nah, ini bagian-bagian pada jantung. Jadi saya akan menjelaskan beberapa bagian dan akan dibagikan lainnya dengan teman-teman saya. Nah, jadi yang pertama itu ada aorta ya. Nah, aorta ini dia fungsi utamanya adalah membawa darah yang mengandung oksigen yang mengandung kaya akan oksigen dari bagian vertikal kiri ke seluruh tubuh manusia. Dan yang kedua ada vena cava superior. Superior. Nah, bagian vena cava ini yang ukurannya cukup besar pada bagian atas organ jantung berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung zat karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Terus ada arteri pulmonalis. Nah, organ ini bertugas membawa darah dari jantung menuju paru-paru. Arteri pulmonalis dan ini juga berfungsi untuk menukar kandungan karbon dioksida menjadi oksigen melalui uap air dalam darah. Baik, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Fauzan.
Lalu selanjutnya katup aorta. Katup aorta itu sendiri adalah pemisah antara ventrikel kiri dan aorta. Fungsinya adalah menjaga aliran darah agar tetap pada alirannya. Lalu selanjutnya atrium atau serambi. Atrium ini terbagi menjadi dua, yaitu atrium kiri dan kanan atau serambi kiri dan kanan. Atrium kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru dan mengandung oksigen yang kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Sedangkan atrium kanan berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh serta mengandung karbon dioksida dan membawanya menuju ventrikel kanan. Lalu yang selanjutnya vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu bertugas untuk membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung bagian atrium atau serambi kiri. Sedangkan fungsinya membawa darah yang mengandung oksigen kembali ke jantung. Kemudian darah akan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Lalu selanjutnya katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ini dikenal juga dengan nama katup tricuspid yang terdiri dari 3 daun katup. Fungsinya itu sendiri untuk pemisah atrium kanan dan ventrikel kanan untuk membantu aliran darah yang mengandung sedikit oksigen dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Lalu selanjutnya katup mitral. Katup mitral adalah katup yang memisahkan atrium atau serambi kiri dengan ventrikel kiri. Fungsi organ ini untuk mencegah darah yang telah ada di ventrikel kiri kembali pada serambi kiri. Lalu ventrikel atau bilik, sama halnya dengan atrium atau serambi, ventrikel atau bilik juga terbagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Ventrikel sendiri merupakan ruang kosong pada bagian organ jantung. Lalu ventrikel Ya, kiri. Fauzan mungkin bisa diganti dulu sama Rika. Biar Rika yang melanjutkan. Oke, lanjut oleh teman saya. Yang ke-9 ya tadi. Ada ventricle atau bilik. Sama halnya dengan atrium atau serambi, ventricle atau bilik juga terbagi dua, yaitu kiri dan kanan. Ventricle sendiri merupakan ruangan kosong pada bagian organ jantung. Ventricle kiri atau bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri serta membawanya menuju seluruh tubuh. Sedangkan ventricle kanan atau bilik kanan berfungsi untuk menerima darah dari serambi kanan dan membawanya ke paru-paru. Selanjutnya ada vena cava inferior. Vena cava inferior merupakan organ pada gambar jantung yang berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju atrium atau serambi kanan pada jantung. Selanjutnya ada katup atrioventricular. Katup ini merupakan katup yang berada di antara bilik dan serambi. Fungsinya adalah untuk membuat darah hanya akan mengalir dari serambi menuju bilik. Dan yang terakhir adalah dinding jantung. Sama halnya dengan atrium atau serambi, ventrikel atau bilik juga terbagi dua, yaitu kiri dan kanan. Ventrikel sendiri merupakan ruangan kosong pada bagian organ jantung. Jadi di sini tuh ada beberapa permasalahan pada aliran darah jantung. Yang pertama adalah penyakit koroner. Penyakit koroner ini adalah jenis penyakit jantung ketika arteri jantung tidak dapat mengalirkan cukup darah yang kaya akan oksigen.
ke jantung. Kondisi ini menyebabkan gangguan pada jantung yang menimbulkan sejumlah keluhan, mulai dari nyeri dada, sesak napas, dan gejala serangan jantung. Selain itu, penyakit ini menjadi salah satu hal yang paling serius yang perlu diwaspadai. Penyebab penyakit jantung koroner ada tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, dan peradangan pada pembuluh darah. Selanjutnya ada serangan jantung. Serangan jantung adalah gangguan jantung yang serius ketika otot jantung tidak mendapatkan aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu sistem kerja dari jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Serangan jantung dapat menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani. Untuk permasalahan pada aliran darah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fauzan. Lalu permasalahan selanjutnya itu stroke. Stroke terjadi saat suplai darah ke otak terputus sehingga menyebabkan kerusakan otak karena sel otak mati. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya fungsi yang dikendalikan otak seperti berjalan dan berbicara. Kondisi stroke yang parah juga dapat menyebabkan kematian. Ada dua jenis stroke berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu yang pertama stroke iskemik. Terjadi ketika pembuluh darah yang memberi makan otak tersumbat, biasanya karena ada gumpalan darah. Lalu yang kedua, stroke hemoragik terjadi saat pembuluh darah otak pecah. Hal ini paling sering disebabkan oleh hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Lalu selanjutnya, Baik, di sini ada soal cerita tentang perhitungan manual menggunakan rumus hukum Poisson Law. Eh, yang diketahui dari soal ini adalah diameter arteri yang panjangnya 0,03 meter dan panjang arteri 0,01 meter dan viskositas atau kekentalan darah 0,2 dan pressure difference itu 1400% Pascal. Boleh dilanjut? Nah, ini merupakan rumus yang sudah saya bilang sebelum di materi sebelumnya, yaitu menggunakan rumus hukum Poisson Law, yaitu PD pangkat 4 dikali P besar atau tekanan per 8 peta P kecil. Nah, sekarang tinggal kita masukkan Pi itu 3,14 dan hasilnya menjadi 82.425 meter per liter. Maaf, meter per second. Bisa dilanjut? Nah, ini adalah grafik dari kardiovaskular mekanik dan ini adalah kecepatan aliran darah yang normal, yaitu kecepatan aliran darah 0,1 jika dibandingkan dengan grafik-grafik yang lain, maka akan berbeda. Misalkan ini adalah parameternya itu diameter arteri 0,01, panjangnya 0,1, viskositinya 0,04, dan pressure difference itu 10.000. Jika kita ubah menjadi, lanjut Trip. Bisa dilanjut? Nah, jika kita ubah parameternya, maka kecepatan aliran darahnya akan berbeda. Semisal kita ubah parameternya diameternya menjadi lebih kecil lagi, yaitu 0,05 dengan panjang itu dengan 0,15 dan kekentalan darahnya semakin kental dan pressure difference itu semakin kecil. Maka yang terjadi
kecepatan aliran darah akan semakin kecil, yaitu 4,5 kali 10 pangkat min 4. Bisa dilanjut? Dan ini juga sama, jika kita ubah parameternya, kelompok kami mencoba diameter arteri dari 0,1 menjadi lebih lebar lagi, dan lengthnya menjadi lebih panjang, yaitu 1 meter, dan viscosity-nya lebih kental lagi, dan pressure difference-nya akan lebih lebih besar, maka kecepatan aliran darahnya menjadi 60 meter 60 mililiter per second. Lanjut. Kemudian kelompok kami mengubah lagi parameternya menjadi diameter arteri itu menjadi 0,03 dan length 0,01 dan kekentalannya 0,2 dan pressure difference 14.000, maka kecepatan aliran darahnya akan semakin berkurang atau semakin kecil, yaitu sekitar 2,3 kecepatan aliran darah atau 2,3 mililiter per second. Bisa dilanjut? Baik, kalau bagaimana di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk kita bisa menggunakan dari MATLAB itu sendiri. Pertama, cara yang pertama lakukan adalah kita akan membuka aplikasi MATLAB, dan kemudian ketika kita sudah membuka aplikasi MATLAB, buka ke pemrograman grafik yang berada di MATLAB tersebut. Kemudian masukkan pengkodingan yang atau parameternya itu, maka setelah kita masukkan codingannya, kita akan tinggal merun dan akan memunculkan grafik dari parameter yang sudah kita tentukan tersebut. Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang kami dapat, sistem kardiovaskular ini sangat penting karena untuk mempelajari anatomi pada jantung serta aliran darah yang memungkinkan kita mengetahui penyakit-penyakit yang terjadi pada jantung, yang terutama tadi sudah dijelaskan tentang stroke, serangan jantung, dan koroner. Semoga penjelasan kami dapat berguna. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.